Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur 1 minggu Tuhan sudah menolong kita. Hari ini kita akan mempersiapkan hati kita lagi untuk masuk dalam ibadah. Mari kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena melalui ibadah, melalui firman Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, semakin hari kita semakin kuat dalam Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita, sekalian kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita akan naikkan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Kiranya kita yang ada pada siang hari ini, kita mempunyai satu hati yang rindu untuk memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan kita. Kami pada siang hari, jamah setiap hati kami Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam hal yang ku pinta, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari. Mau memuji-Mu Bapa, kami mau menyembah Engkau. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kembali jemaat Tuhan, kita naikkan pujian yang paling indah untuk Tuhan kita. Satu hal yang ku rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Tuhan lebih baik, lebih baik.
hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, benar Tuhan, lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini Tuhan, membawa hati kami, membawa jiwa kami, membawa roh kami Tuhan. Kami mau fokus untuk menyembah Engkau, kami mau fokus untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Jamah Tuhan, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Demikian juga pada siang hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, menyembah, memuji, dan bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati, Kau pulihkan, Kau jamah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Buat kuasa-Mu boleh membungkus setiap kami yang melayani, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan membacakan nats introitus kita yang diambil dalam Mazmur pasal 7 ayat yang ke-8. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa ya. Saya yakin dan percaya kita yang ada pada siang hari ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mari pada siang hari ini kita sama-sama kita mau naikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan kita, bertemu dalam kasih-Nya. Yang semangat ya Bapak Ibu sekalian. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Semua bersukacita pada siang hari ini. Amin. Berikutnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Sama-sama kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Pada pagi hari ini, mungkin banyak di antara kita yang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, baik yang studi, yang bekerja, ataupun yang usaha. Di tengah situasi pandemi yang begitu pelik ini, semua merasakan betapa sulitnya saat ini. Tapi kita percaya, ketika hati kita tenang di hadapan Tuhan, masalah boleh ada, pencobaan boleh ada, tapi ketika hati kita tenang, masalah tersebut tidak akan membuat kita jadi takut. Sebab kita percaya Tuhan akan beserta kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangan Yesus membimbing setiap kita. Membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Kembali kita naikkan pujian ini. Biarlah lagu ini boleh menjadi satu kerinduan hati kita. Kita tetap tenang di tengah badai. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, kami rasakan tangan-Mu Tuhan menopang kami. Sama-sama katakan, Yesus membimbingku. Membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku. Kembali kita naikkan, katakan Yesus membimbing setiap kita pada siang hari ini. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku,
kita percaya Yesus senantiasa membimbing kita. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Jemaat Tuhan, di saat kita khawatir, di saat kita susah, kita percaya dengan iman kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan iman yang sungguh-sungguh, kita percaya Tuhan tidak gagal. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sebab Engkau tidak gagal, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Samuel Sugiarto. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya mengundang setiap kita boleh tundukkan kepala untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan, memohon kasih dan anugerahnya supaya kita boleh membaca, mengerti, dan kemudian hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau dari waktu ke waktu kami boleh hidup di dalam topangan kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Itu semua hanya karena anugerah yang berlimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan meresponi semua anugerah yang Tuhan telah berikan itu dengan cara kami mau belajar firman Tuhan. Supaya melalui proses pembelajaran ini kami boleh diajak mengenal Engkau lebih-lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami ketika semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin takjub akan kasih, anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan disitulah kami mau Tuhan belajar mengasihi Engkau kembali, mengasihi Engkau lebih lagi. Dan kami mau menyerahkan hidup kami, hidup di dalam Engkau, dan hidup bagi Engkau. Tuhan, setiap kami lemah. Bukan cuma di dalam hal mengerti firman, tetapi juga di dalam hal hidup di dalamnya. Maka saat ini kami memohon, celikkan kami akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau boleh memeteraikan firman itu di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Dan kemudian kuatkan kami untuk boleh hidup di dalamnya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, saat ini saya mengundang setiap kita boleh memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran firman Tuhan hari ini, yang terambil dari surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 hingga yang ke-18. Surat 2 Korintus 4 ayat 16 hingga yang ke-18 saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, hari ini saya rindu mengajak setiap kita belajar bagian firman Tuhan ini melalui sebuah bentuk narasi drama yang saya akan tampilkan untuk setiap kita. Saya mendorong setiap kita boleh memperhatikan bagian demi bagian, percakapan demi percakapan, supaya kita boleh menangkap apa yang menjadi pembelajaran untuk kita hari ini. Selesai juga nih. Jam 4 nih. Gue udah janji mau nge-gym sama si Suki nih. Mana ya? Bentar, gue telepon dulu nih. Hai bro, gimana? Jadi nge-gym gak hari ini? Aku baru keluar kerja nih. Bentar lagi ya, gue jalan ya. Aduh, sorry bro. Rasanya hari ini gue gak nge-gym deh. Loh, kenapa? Bukannya lo yang ngajakin gue nge-gym nih? Kan harusnya lo semangatnya gym kan? Ya sebenarnya gak gimana-gimana juga sih. Cuman lagi bete aja. Bete karena ya... Lu tahu sendiri kan, gue tiap hari nge-gym. Tiap hari gue latihan. Ya supaya badan ini semakin keren, six packs, semakin punya otot. Tapi ketika gue posting, yang nge-like cuman berapa? Kalau bisa 100 dalam waktu seminggu aja udah hebat tuh. Tapi temen gue ya, temen nge-gym yang ya dia bahkan nggak tiap hari tuh. Paling cuma seminggu sekali. Tapi sekali dia posting, berapa hari sudah ribuan. Bahkan gue pernah lihat, 5.000, 6.000 yang nge-likes. Jadi gue pikir, buat apa ya usaha berat-berat? Jadi percuma aja kan semuanya ini. Bener gak sih? Ya tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung cara lihatmu kan. Kalau kamu memang nge-gym cuman sekedar demi likes, ya emang percuma sih. Tapi kalau kamu nge-gym untuk tujuan yang lain, ya menurutku pastilah ada gunanya. Kok bisa? Maksudnya gimana ya? Ya lu kan tahu sendiri kan, likes itu belum tentu artinya orang benar-benar suka kan. Bisa jadi ada yang tipikal orang yang asal scroll down likes. Atau kayak teman kita tuh si siapa tuh namanya, si Samsu tuh. Nah, dia itu cuma nge-like orang-orang yang nge-like punya dia tuh. Jadi kayak sistem balas budi lah. Jadi ya sebenarnya likes itu nggak artinya benar-benar suka kan. Dan lagi pula satu hal sih, emang kalau kamu di likes, gambarmu di likes, videomu disukain, emang pertanyaannya itu menjadikan kamu lebih baik? Nggak juga kan? Nggak juga sih. Karena menurutku orang ketika berusaha mendapatkan likes, lalu kemudian mereka terpacu untuk melakukan sesuatu, jadi bukankah likes itu berkontribusi ya untuk kemudian membawa perbaikan, membawa sesuatu yang lebih baik lagi? Emang sih kesannya kalau... sebentar bro, bentar ya. Oke, sebentar. Oke, thank you. Sorry, tadi ada yang minta file sama gua. Kalau lu bilang bahwa kalau demi dapat likes, terus kemudian kamu terdorong nge-gym, itu kan berarti membawa sesuatu hal yang lebih baik. Enggak juga sih. Karena bagi gua ya, kalau lu sekedar nge-gym demi dapat likes, itu berarti artinya nggak membawa dampak positif sih. Artinya nggak membuat hidupmu lebih baik, cuman nih, memang kelihatan lebih baik. Tapi nggak benar-benar jadi baik loh. Karena apa? Ya karena kan kamu nge-gym cuman yang penting yang dilihat orang. Cuman yang penting kan orang suka. Tapi kan nggak ada hubungannya apa-apa itu dengan kehidupanmu, dengan dirimu, dengan kesehatanmu. Kan nggak ada hubungannya. Jadi nggak bisa dong dikatakan bahwa itu benar-benar membuat kita lebih baik lagi. Lagi pula ya bro ya, gue jadi ingat nih saat teduhku tadi pagi nih. Dari 2 Korintus pasal yang keempat. Ayatnya 16 kalau nggak salah ya. Itu Paulus bilang bahwa dia nggak masalah kalau tubuh jasmani ini bahkan semakin merosot. Karena apa? Karena yang lebih penting adalah
tubuh batinia itu yang kemudian diperbarui dari hari lepas hari. Jadi yang penting itu bukan masalah fisik yang memang cuma sementara, yang memang sudah sewajarnya, suatu hari juga bisa rusak, bahkan bisa mati. Tapi lebih penting adalah bagaimana hidupmu itu, manusia batinia itu. Jadi menurutmu yang fisik nggak penting gitu? Ya nggak gitu juga sih. Maksudku gini sih, aku nggak bilang loh tubuh itu buruk. Aku nggak bilang tubuh itu jelek. Makanya kan kenapa juga aku mau nge-gym kan? Kan aku juga memperhatikan nih soal tubuh nih ya. Jadi aku nggak bilang itu buruk. Memang Alkitab juga nggak ngajarin kan untuk kita tuh benci tubuh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih-Nya dengan cara dia mau mengambil tubuh ini. Jadi pasti tubuh itu bukan sesuatu hal yang buruk. Cuman yang mau aku tekankan adalah gini, bahwa kalau kamu menilai hidup manusia, hidup lu, hidup gua ini cuman sekedar diukur dari apa yang kelihatan, dari apa yang fisik, maka sebenarnya itu cara penilaiannya nggak tepat lah. Karena ya kita nggak bisa dong cuma didefinisikan dari sekedar apa yang nampak, yang kelihatan, padahal bisa jadi ini cuman sesuatu hal yang sementara, bisa jadi bahkan apa yang nampak nggak seperti yang sesungguhnya yang ada di dalam kan. Lu kan tahu sendiri tuh, bos gua kan, kalau dilihat dari mukanya, oh sangar banget men. Gila, gua aja takut pertama kali gua interview sama dia. Tapi pada waktu gua kenal, kerja sama-sama, gue tahu dia ini orang baik, orang yang pokoknya orang yang perhatiin lah. Dia ini anak Tuhan banget deh ceritanya. Meskipun mukanya tuh, aduh, sangar banget lah. Mungkin preman juga takut kali sama dia. Jadi kita kan nggak bisa toh ngukur cuman sekedar dari yang fisik, yang bisa jadi itu tidak menggambarkan sama sekali kebenaran apapun tentang hidup orang itu. Demikian juga, likes tidak bisa kemudian menyatakan hidup lu itu seperti apa. Apakah hidupmu berarti atau hidupmu tidak berarti. Contoh lain juga, misalnya nih. Oh, jadi maksudmu nggak apa-apa jelek, yang penting dia orang baik. Gitu ya. Kalau bisa ganteng, baik, rajin, ya lebih baik kan. Ya model-model kayak gua gini. Tapi poin gua sebenarnya ada gini loh. Hidup itu harusnya diukur dari apakah kamu itu jadi makin lebih baik gak sih? Apakah kamu itu bertumbuh gak sih? Kamu itu jadi orang yang semakin serupa Kristus gak sih? Hidupmu itu semakin berdampak membawa kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan apa gak sih? Nah, itulah yang aku percaya dimaksudkan Paulus ketika dia mengatakan bahwa manusia batinnya yang diperbarui. Yang artinya kita diubahkan semakin lama semakin serupa menjadi seperti Yesus Kristus yang hidupnya itu berdampak dan menjadi berkat buat orang lain. Iya sih bro, cuman gue pikir ngubah yang inner itu ya nggak gampang sih. Dan prosesnya lama loh. Setuju banget bro. Karena memang gue percaya kalau kita itu bisa diubahkan, bisa semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik, itu pasti bukan sekedar usaha kita. Tetapi itu adalah karunia kasih Tuhan bagi kita. Maka itu kalau nggak salah ya, itu di bagian atas dari 2 Korintus 4 itu ceritanya tentang Paulus yang memberitahu bahwa dirinya itu cuma seperti bejana tanah liat. Sehingga kalau boleh dipakai untuk pelayanan, bahkan bisa menjadi berkat buat orang, itu semua bukan karena dia, tetapi justru karena kekuatan Allah yang menopang hidupnya. Kekuatan Allah, anugerah Allah yang menyertai. Dan satu hal, anugerah Allah itu juga menolong kita. Gimana caranya nih supaya kita ini mau diubahkan? Yaitu mengubah cara kita itu melihat. Nah ini penting nih, kenapa? Karena di dalam Alkitab, bentar gue ambil nih Alkitabnya ya. Gue kirimin ke lo, ini nih, 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Gue baca dari ESV ya bro ya. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Nah, yang menarik nih dari ayat firman Tuhan ini ya, di dalam bagian ini ada perbandingan tuh, yaitu apa? Yaitu light, penderitaan yang ringan. Tapi kenapa kok bisa ngelihat penderitaan tuh ringan?
Karena glorinya itu weight, ada sebuah bobot tertentu gitu ya. Jadi ada permainan perbandingan nih. Sesuatu hal ini bisa dilihat ringan karena kita melihat bobot yang lebih besar di dalam kemuliaan ini. Demikian juga dikatakan bahwa penderitaan ini cuma momentary, sesuatu hal yang sementara. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang bisa bersifat itu eternal. Sehingga ketika Tuhan itu beranugerah kepada kita, dengan cara apa? Dengan cara Dia menolong, mengubah cara pandang kita. Sehingga melalui anugerah Tuhan itu, kita bisa melihat penderitaan ini mungkin memang tetap terasa berat, tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang kemudian akan kita rasakan, kemuliaan itu, kita tahu bahwa ini mah bukan apa-apa. Nah, ibaratnya itu, aku ingat ceritamu sendiri, bro. Lu kan saya pernah ceritakan waktu awalin ngejak aku untuk nge-gym. Lu kan bilang toh bahwa awal-awal lu nge-gym juga berat tuh. Suruh ngangkat barbel, 10 kilo. Kalau satu kali ngangkat sih mungkin kuat. Tapi kalau kemudian harus berapa repetisi diangkat, rasanya itu semua tuh berat. Beban tuh rasanya semakin diangkat tuh semakin gak kuat begitu kan. Tetapi bukannya ketika kita itu punya cara pandang kalau saya itu tetap melakukannya dan terus-menerus mau melakukannya, nanti suatu hari gue ini bisa punya body yang baik nih, bisa punya otot nih, bisa six pack nih. Nah, jadi seperti itulah cara pandang kita diubah oleh Allah dengan anugerah Allah, sehingga kemudian kita dimampukan untuk menanggung semua kesulitan, proses yang berat itu, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa berdampak, menjadi berkat buat orang lain. Tapi bro, menurutku kok contohmu agak nggak cocok ya sama penjelasannya ya. Karena kalau contoh yang kamu kasih kan, kalau orang fitness itu kan kelihatan langsung dampaknya. Bodinya kan langsung terbentuk. Sementara kan kalau urusan rohani kan nggak pernah kelihatan. Ya kan? Nggak juga loh. Emang sih kerohanian itu sesuatu hal yang nggak kasat mata, dalam arti lo nggak bisa tahu hidup rohani gua sekarang gimana, lo nggak bisa tahu nilai kerohanian gua berapa. Ya dalam arti itu benar sih, memang nggak kelihatan. Tetapi hidup rohani itu pasti bisa dirasakan. Nah, ini yang penting. Memang nggak kelihatan nilainya berapa, nggak tahu ini lu lagi hidup rohani, lagi benar atau enggak. Tapi kehidupan rohani yang sejati itu bisa dirasakan dampaknya. Nih, aku ambil contoh praktis aja ya, yang juga Paulus seringkali tekankan, yaitu tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, ketika Dia datang menjadi manusia dalam inkarnasinya, kalau ditanya, orang langsung tahu nggak bahwa Dia ini adalah Allah yang maha baik, yang berkuasa, yang luar biasa menyayangi manusia? Jelas jawabannya enggak kan? Tapi kalau ditanya, kasihnya bisa dirasakan enggak? Besarnya anugerah itu bisa diketahui oleh orang-orang enggak? Kelihatan sih, ya karena Tuhan Yesus kan melayani, mau memberikan yang terbaik untuk orang, bersedia berkorban, bahkan Dia sampai rela mati di atas kayu salib. Nah, itu dia. Gue coba samain antara identitas Yesus ketika Dia datang menjadi manusia. Orang kan nggak langsung tuh ngelihat dan tahu siapa Yesus ini. Nah, itu mirip dengan kehidupan rohani kita, yang nggak kasat mata, yang nggak kelihatan, yang orang itu nggak bisa ngelihat secara jelas dari penampilan-penampilan kita. Nggak keluarin cahaya, nggak ada lingkaran di atas kepala, sehingga orang nggak tahu kita ini hidup rohani atau hidup rohana. Nggak tahu. Tetapi kehidupan Yesus yang orang tadi awalnya tidak tahu siapa Dia, tetapi hidupnya itu berdampak, sehingga orang lama-lama tahu bahwa Dia ini adalah Allah yang maha kasih itu. Maka kenapa Dia sampai mau rela mengorbankan dirinya, rela sampai mati di atas kayu salib? Karena Dia adalah Allah yang betul-betul mengasihi manusia. Sehingga nggak heran Yohanes menuliskan, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Nah, gue juga percaya, kalau kita benar-benar hidup rohani, hidup benar, maka hidup kita itu akan bisa dirasakan. Dampaknya itu kelihatan dengan jelas. Bahkan ini yang penting juga, dampaknya itu kekal. Dan ngomong-ngomong, kata kekal itu juga dipentingkan Paulus loh. Dalam tulisannya 2 Korintus pasal yang keempat tadi, ada 2 kali, kalau nggak salah ya,
diulangi ya 2 kali. Kemuliaan yang kekal, eternal glory, gitu ya. Sama satu lagi, kamu jangan melihat yang fisik, yang tidak kekal itu, tapi carilah yang kekal itu. Nah, jadi yang penting itu dampak hidup kita yang bisa dirasakan dan itu bernilai kekal. Kenapa? Karena bisa jadi kita tuh melakukan sesuatu hal yang cuma terbatas kan. Contohnya nolong orang terbatas. Tapi orang bisa ingat loh, seumur hidupnya atas apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Apalagi kalau dengan kehidupan rohani kita itu bisa kemudian menolong orang bertumbuh dan berubah. Wah, jelas dampaknya kekal. Dampaknya seumur hidup orang tersebut, bahkan bisa diceritakan dari generasi ke generasi. Iya bro, gue jadi keinget sama kakak KTP gue ya. Dulu waktu gue itu masih remaja, gue pernah sih terikat satu dosa lah ya. Gue nggak mau ceritain, malu lah. Ya gue berusaha simpen sendiri. Sampai akhirnya gue nggak tahan, lalu gue coba cerita sama sohib gue. Tapi lo tahu nggak, justru sohib gue bukannya nolongin, justru ngejauhin, ngelihat gue semakin sinis, sampai aku pikir ternyata itu ya orang ya di gereja bukannya mau nolongin orang, tapi justru memandang rendah orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Sampai gue lupa sih kapan tepatnya, tapi intinya pas gue KTP, tiba-tiba kakak pembina ini mau ngajak ngobrol pribadi nih sama gue. Terus dia tanya-tanya, terus aku nggak tahu dia tahu dari mana, apakah benar-benar dia cuma asal nebak, atau memang ada yang bocorin, tapi dia tanya tuh tentang dosa yang aku lakuin. Dan ya, karena dia desek, gue jujur sih. Waktu itu gue pikir, habislah sudah diketahui oleh kakak pembimbing, kakak pembina, pasti deh, sebentar lagi ini gue pasti diomelin, pasti nggak boleh pelayanan inilah dan itulah, pasti macam-macam lah. Tapi yang gue ingat, waktu itu kakak pembina KTP ini ya, dia nangis bro. Bener, pertama kali gue kaget juga. Dia nangis, dia peluk gue, dia doain, dan terus dia bilang, sejak hari ini, gue mau doain kamu terus, supaya kamu boleh bertumbuh, supaya kamu tidak lagi terikat dengan dosa ini. Dan dia terus pantau hidupku, terus ditanyain, didoain, ditolong apapun yang aku perlukan. Sampai akhirnya, jujur aja ya, gue bisa lepas dari dosa itu. Juga salah satunya ya, apa yang sudah dikerjakan oleh kakak KTP ku ini. Oh iya? Kok gue gak pernah lu ceritain sih? Ya kan memang aku gak cerita ke banyak orang. Malulah. Ya, gue tahu. Tapi beneran, bro. Gue aminin sungguhan nih, apa yang barusan lu cerita. Lu lihat sendiri kan bagaimana kakak KTP lu yang memperhatikan kamu, bahkan ketika nggak ada orang yang lihat, orang semua mungkin cuek, nggak peduli satu sama lain, tapi dia care, dan itu mengubah hidupmu kan. Bahkan itu membuat kamu jadi seperti sekarang kamu ini, pribadi yang semakin baik, semakin mau belajar mengasihi Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan. Jadi dari semua hal ini, bukankah benar ya yang firman Tuhan ajarin? Yaitu bukan yang kasat mata, bukan apa yang betul-betul bisa dibedakan oleh indera penglihatan kita ini, bukan apa yang kemudian diresponi orang dengan likes itu yang paling penting dan utama. Bukan berarti kalau dapat itu buruk loh, bukan. Tapi bukan itu yang utama. Tapi yang utama adalah bagaimana ketika hidup kita ini kemudian bisa menjadi berkat, hidup kita ini dipertumbuhkan, diubahkan terus-menerus, semakin serupa Kristus, supaya buah-buah yang juga Kristus Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupannya, lahir juga di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekanku sekalian, yang menjadi pertanyaan perenungan terakhir adalah apakah kita tawar hati? Apakah kita masih tawar hati melihat hidup kita yang mungkin masih di dalam pergumulan dan kesulitan? Apakah kita masih tawar hati melihat hidup kita yang belum lepas dari permasalahan-permasalahan? Apakah kita juga masih tawar hati melihat hidup kita mungkin tidak seberuntung, tidak semakmur, tidak sekaya, tidak sesukses seperti orang-orang lain yang mungkin kita lihat ada di sekeliling kita? Kalau hari ini kita tawar hati melihat semua hal tersebut, bukankah hari ini kita tahu itu disebabkan karena kita mendasarkan perspektif kita,
cara pikir kita, cara penilaian kita dari sesuatu hal yang bersifat sementara, sesuatu hal yang kasat mata, sesuatu hal yang tidak tepat. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita melihatnya dari perspektif Injil, yaitu Allah yang begitu besar mengasihi kita. Begitu besarnya sampai Ia mau datang ke dalam dunia ini, menunjukkan dengan jelas betapa Dia mengasihi kita. Meskipun manusia menolak, Dia tetap datang. Meskipun Dia ditolak, Dia tetap melayani. Meskipun Dia disalibkan, Dia tetap mengampuni. Dan Dia bangkit. Dan Dia menyertai setiap orang yang datang berserah kepada Dia. Maka di dalam perspektif inilah, ketika kita menggunakan perspektif ini melihat kehidupan kita, maka kita akan dimampukan. Ada kesulitan, iya, tapi kita akan bisa melihat ada jejak-jejak kebaikan Allah yang kemudian memelihara kita, menjaga kita, menopang kita di dalam pergumulan dan kesulitan masalah tersebut. Mungkin hidup kita tidak selancar kehidupan orang lain, iya, tapi di situ pun juga ada topangan kasih dan anugerah Allah yang tetap memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah pergumulan. Sehingga ketika kita sanggup melihat dua hal itu, melihat kebaikan-kebaikan Allah yang memelihara, serta kebaikan Allah yang menolong dan mengubah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka saya percaya di waktu itulah kita tidak tawar hati lagi, tapi hidup kita akan penuh dengan sukacita. Karena kita tahu, hidup kita hidup di tangan Allah yang luar biasa. Hidup kita ditopang anugerah yang besar. Dan hidup kita dipakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka mari Bapak Ibu dan rekan-rekanku sekalian, hari ini kita datang dan memohon belas kasihan Allah, menolong untuk mengubahkan perspektif kita, sanggup melihat kebaikan-kebaikan Allah, anugerah-anugerah Allah, serta memampukan kita melihat bagaimana Allah bekerja di dalam diri kita dan melalui diri kita untuk menjadi berkat, saluran kasih Allah bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami harus jujur mengakui, kami seringkali masih melihat hidup kami dari cara pikir perspektif yang salah. Kami masih melihat dari segala sesuatu yang bersifat material, sesuatu hal yang bersifat sementara, terbatas. Tetapi kami justru memakai itu semua untuk melihat hidup kami, untuk menilai kesuksesan diri kami. Dan semua itu mengakibatkan kami kecewa, kami putus asa. Maka Tuhan, mampukan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang tetap bergumul dengan kesulitan. Mampukan kami di tengah-tengah segala cara pandang kami yang terbatas ini, untuk kami bisa melihat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, yang ada, yang menopang, yang menjagai di dalam perjalanan hidup setiap kami. Bahkan Tuhan, mampukan kami juga untuk kami melihat proses yang Tuhan sedang bentuk melalui segala peristiwa, sehingga pada akhirnya hidup kami ini, hidup yang sanggup Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat, menyatakan kasih-Mu, menyatakan akan anugerah-Mu bagi orang-orang lain. Dan Tuhan, tolonglah kami, ubahkanlah perspektif hidup kami, sehingga kami penuh dengan sukacita menjalani hidup kami. Dan disitulah kami kembali terus-menerus menyerahkan diri kami ke dalam tangan Engkau, dan menyerahkan hidup kami bagi Engkau. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Injil Samuel Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan setiap kita yang telah mendengarkan firman tersebut. Berikutnya kita akan mendengarkan berita sinode sebagai berikut.
Selasa 4 April 2021, bencana badai Seroja, banjir bandang dan longsor telah menimpa saudara-saudara kita di Flores Timur dan di wilayah NTT yang berdampak sangat parah. Rumah yang hanyut, jembatan yang rubuh, atap-atap yang berterbangan, perabotan yang habis terendam banjir, hasil kebun dan panen yang hanyut terbawa air, banyak yang meninggal. Mari bersatu hati untuk selalu berdoa bagi mereka yang mengalami dampak tersebut, agar Tuhan kuatkan dan menghibur mereka. Doakan untuk evakuasi dan pencarian korban, dan penggalian tanah longsor yang masih berlangsung. Departemen Sosial Sinode GKJ tergerak untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena musibah ini dengan menggalangkan dana. Mari bersatu hati bergandengan tangan bersama, kita menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Bagi yang terbeban, mari memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Jakarta, BCA 001 303 6192 dengan kode 9 di belakang nilainya. Kiranya Tuhan memberkati. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikutnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas rahmat dan penyertaan Tuhan atas setiap kita melalui rekening gereja lokal masing-masing. Sambil kita akan naikkan satu pujian, segala puji syukur. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas setiap kami tanpa batas. Pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan, firman ini boleh menjadi satu remah, boleh menjadi satu berkat bagi setiap kami pada siang hari ini dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan pada siang hari ini kembali kami boleh memberikan
persembahan, kiranya Engkau sucikan dan Engkau terima persembahan ini Tuhan. Benda mati ini Tuhan biarlah boleh dipakai oleh gerejamu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Boleh dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap kami yang sudah memberi dan juga yang belum memberi ya Tuhan. Kiranya berkat-berkat damai sejahtera senantiasa boleh ada dalam lingkup keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucapkan syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan naikkan doa psikologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauji Duhul Agung. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali. Saat teduh ibadah pagi hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan.